Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan soleha? Hari ini kita masuk ke bab 4 ya, tentang persamaan garis lurus. Bab 4 judulnya persamaan garis lurus. Oke. Kali ini kita akan bahas dulu di subbab ya tentang gradien. Ya, gradien itu apa sih, Mi? Ya. Jadi kita bahas dulu tentang gradien ya. Gradien itu bisa diartikan ya sebagai kemiringan ya. Kemiringan dari suatu garis ya, dari suatu garis ya. Notasinya apa? Dinotasikan ya, notasinya gradien itu M ya, jadi lambangnya tuh M. Jadi bisa juga didefinisikan sebagai komponen ya, komponen. Jadi M sama dengan komponen Y per komponen X ya. Diingatkan kembali, kalau Umi X nya seperti ini ya, X nya seperti ini, kalian seperti ini juga boleh ya. Jadi Umi misalkan ada gambar ya, bentar ya, gambar-gambar. Oke. Umi punya di sini sumbu X dengan sumbu Y ya. Ada garis seperti ini. Garis seperti ini ya. Ya kan? Ini X-nya ya. Ini komponen X, ini komponen Y ya. Ini komponen Y, ini komponen X ya. Jadi mencari gradiennya komponen Y per komponen X ya. Jika dijabarkan apa itu komponen Y dan komponen X ya, bisa dijabarkan lagi dari rumus yang ini ya. M sama dengan komponen Y per komponen X ya, sama dengan ya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Jadi nanti kedua rumus ini ya akan kita pakai ya nak ya, akan kita pakai. Oke ya, akan kita pakai ya. Jadi rumus ini akan kita pakai ya. Jadi kita punya berapa tadi nak? Dua rumus ya. M gradien tadi ya, komponen Y per X, komponen X, atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah ini dipakai nanti ya, dua-duanya dipakai. Oke, langsung aja ke contoh ya. Ini gambar lagi nih ya, ke contoh soal. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris nak ya, biar rapi garisnya ya, biar lurus ya, biar enak dilihat. Umi akan mengambil contoh, sebenarnya di buku kalian ya ada soal itu ya, di buku Erlangga halaman 112 sampai 113 ya, itu bisa dilihat. Tapi Umi
kali ini akan memberi contoh soal dulu ya, biar kalian bisa mengerjakan di halaman yang ini ya. Bismillah, gambar. Oke. Aduh, parah nih. Oke. Ya, misalnya garisnya nanti cuman seperti ini aja misalnya ya. Nah, nanti kalau misalnya ada soal ya yang seperti kayak Umi yang seperti ini ya, berarti kita harus lihat dulu titik ini ya, karena dia ngitungnya nanti satu peta itu satu satuan nak ya. Jadi ini ya, nah X ya, jadi dari kiri ke kanan terus ke atas ya. Rumusnya apa tadi nak? Rumusnya tadi M ya, M sama dengan komponen Y per komponen X ya kan. Jadi kita hitung nih satuannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 X nya ya, X nya 7, jelek banget ya, X nya 7, Y nya ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, positif adalah 8. Oke ya, ini contoh yang pertama. Yang kedua, gambarkan lagi. Bismillah. Oke, misalnya ada yang seperti ini ya, misalnya ini ya. Nah, misalnya ada garis yang bentuknya seperti ini ya, bentuk garisnya. Bisa kita cek seperti yang Umi tadi. Ya, berarti X-nya kita dari kiri ke kanan. Oke. Terus nah ini tangguh banget ya. Umi sekalian satuin aja ya. Ya takut tidak. Oke. Nah, terus ke atas ya. Rumusnya M sama dengan komponen Y per komponen X. Berarti sama dengan X nya kita hitung nak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pernya 11. X nya maaf, Y nya ke atas berarti positif ya, 1, 2, 3, 4, 5 per 11 ya, ini gradiennya. Satu lagi ya, nomor 3, contoh yang 3 ini yang kalian harus tahu. Bismillah, gambar lagi ya. Misalnya yang ada yang kayak gini misalnya ya. Ini bagi dulu
tidak lurus. Nggak berhasil nih. Oke. Mau yang garis seperti ini ya, lumayan juga ini. Misalnya garisnya yang kayak gini bentuknya. Nah, jelek ini. Agak landai sih sebenarnya ini ya, sebentar ya. Nah, misal ini, misal ya garisnya bentuknya seperti ini nih. Kayak mana Mi kalau bentuknya seperti ini? Jadi ini bisa ada dua kemungkinan kan, dari sini atau ke yang sebelah sini. Coba ya Umi bedakan ya. Ini pasti ke bawah dulu ya. Ini ya, ke bawah terus ke sini ya, atau juga bisa yang dari sini. Ini X-nya ya. Sama aja. Dia nanti juga akan ke bawah. Salah Umi nih. Ya. Oke. Boleh pilih salah satu ya. Terus kita tulis lagi rumusnya, M sama dengan komponen Y per komponen X ya, sama dengan X-nya ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedangkan kalau yang tadi kita cek perbedaannya, kalau tadi ke atas kan, ke atas dia positif, sedangkan ini ya kita ke bawah Y-nya kan ya, berarti dia negatif berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, negatif 11. Nah oke, kalau gradien yang bentuk gambar grafik, cara mencarinya seperti itu. Nah ya, nanti kita akan latihan di halaman yang Umi sebutkan tadi ya. Langsung kita kerjakan di buku cetak itulah, nanti Umi kasih petunjuk ya. Kalau misalnya yang tatap muka ya, yang daring boleh langsung bertanya ya sama Umi cek. Oke, akan kita lanjut ya. Jadi ini nanti ada bentuk lain ya dari yang persamaan garis lurus. Jadi suatu persamaan garis lurus Mas Tumi, persamaan garis ya, memiliki bentuk umum nak. Jadi memiliki bentuk umum. Kenapa Umi catatkan ya, biar kalian juga catat juga untuk di buku biar ingat. Kayak kalau Umi cuman ngomong baik kayak tidak tercatat sebagai berikut ya. Jadi bentuk umum persamaan garis itu yang kayak gini nak. A X plus BY plus C sama dengan 0 ya, atau ya Y sama dengan MX plus C. Oke, kalian udah tahu kan tadi M itu apa? M ini adalah gradien ya. Oke, nah contohnya yang misalkan yang ini ya, contohnya Y sama dengan 6X plus 10, berarti M-nya berapa nak? M-nya sama dengan 6 ya. Jadi ini merupakan rumus ya. Yap. Umi kasih kotak begini. Oke, Umi akan lanjutkan ya.
untuk bisa lebih paham lagi, jika kita mengetahui, Umi tulis nih ya, jika kita mengetahui persamaan garis untuk mencari gradiennya, ini ada beberapa tipsnya ya. Langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkahnya nak ya. Yang pertama adalah ya, kita harus syaratnya harus Y sama dengan 1 ya. Jadi catat biar kalian tidak lupa, ubah ya menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C ya, dengan syarat koefisien Y, Umi kasih tinta yang beda, koefisien Y harus 1 ya. Ini simpelnya nanti kalau ada persamaan garis yang belum Y sama dengan, dia harus dijadikan Y sama dengan dulu ya. Tidak boleh langsung ujug-ujug langsung nebak M-nya segini ya, gradiennya langsung nebak kayak itu nggak boleh. Nah ya, berarti harus dibentuk dulu dalam Y sama dengan, nanti Umi terangkan di contoh ya. Yang kedua adalah perhatikan angka di depan X ya, maka itu adalah gradiennya, oke ya. Jadi syaratnya ya sudah harus Y sama dengan ya, dan kalau di depan X itu berarti gradiennya, tapi syaratnya harus Y sama dengan dulu ya di depan X. Oke, ini sudah Umi tandai ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, Umi akan tuliskan dulu soalnya ya. Contoh soal yang pertama, soalnya yang seperti ini, 3Y sama dengan 4X min 2. Yang B, 5Y dikurang 3X sama dengan min 2. Yang C, min 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Oke, yang D, 6X dimin 3Y plus 9 sama dengan 0. Oke, sebelum kita mengerjakan itu ya, ini ada rumusnya ya, yang harus kalian tahu dan catat ya. Jadi gradien ini untuk cara mudahnya ya sebenarnya. Nanti kalau sudah lihai banget ya, tapi kalau misalnya belum, harus pakai rumus di otak-atik ya. Gradien dari bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, itu rumusnya yang ini. Pakai apa ya? M sama dengan min A per B ya. Ini juga rumus. Kalau sudah ini juga bisa pakai ini ya. Tapi tadi syaratnya harus mengikuti syarat yang ini tadi ya. Harus Y sama dengan dulu, baru boleh di depan X itu berarti gradien. Oke. Kita akan jawab ya soal dari Umi tadi. Kita cek bareng-bareng. Nah, ini juga ada salah satu trik juga, tips ya untuk kalian cepat mengerjakan. Tadi soalnya 3Y ya kan sama dengan 4X di min 2. Gimana ini untuk cepatnya biar bisa Y sama dengan, berarti ya persamaan ini semuanya akan kita bagi dengan 3. Oke, paham ya? Berarti semuanya harus dibagi dengan 3.
berarti ini kalau dioror-orean ya, dioror-oreannya berarti 3Y per 3 ya kan. Ini coret-coret ya, 1 berarti Y sama dengan. Oke. Terus 4X per 3 ya benar ya, 4/3X Mas Tumi. Terus dimin 2/3. Oke, paham? Nah, kalau sudah seperti ini berarti boleh kita ambil ya yang Kak Tommy bilang tadi. Dia udah bentuk sudah bentuk Y sama dengan nih, ya kan? Terus angka yang di depan X berarti udah benar nih, berarti udah boleh diambil bahwa M-nya gradiennya sama dengan berapa? 4/3 ya. Yang B soalnya 5Y dikurang 3X sama dengan min 2. Caranya sama ya seperti yang di atas tadi. Untuk menghilangkan angka di depan Y kita bagi ke angka tersebut ya, berarti bagi 5 dong, berarti 5 bagi 5 1 kan, berarti Y sama dengan ya kan, berarti bingung gak kalian nanti ya, ini bentuknya adalah min 3. Kalau dia pindah ruas berarti menjadi positif 3 ya. Ini harus teliti dan harus hati-hati karena takutnya kalau di ABC-an banyak yang menjebak enak ya. Berarti 3/5X ya kan. Terus min 2 nya tetap ya karena dia tidak pindah ruas ya. Sepertinya sudah pernah belum ya Umi? Tapi ini sebenarnya ilmu dasar ya. Matematika kalau pindah ruas yang jadinya positif menjadi negatif, negatif jadi positif ya, berarti min 2/5. Ini udah memenuhi syarat, berarti M nya sama dengan 3/5. Oke, lanjut lagi Umi yang C ya, yang C itu min 3X plus 3Y sama dengan 24. Oke, ini juga sama, akan kita bagi enggak ya, karena ini Y-nya di sini, berarti seperti ini juga boleh ya. Berarti 3Y, kalau kalian bingung akan Umi terangkan yang dia pindah ruas tadi, ya kan? Min ini min ya, kalau pindah ruas menjadi 3X, ya kan? Terus 24-nya tetap ya, karena dia tidak pindah ruas. Nah, baru kita bagi dengan 3 biar kalian tidak bingung. Berarti Y sama dengan ya kan 3/3X ditambah 24/3. Berarti Y sama dengan 3 bagi 3 berapa? 1 ya. X ditambah 24 bagi 3 adalah 8. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah ini kan 1 nih ya kan, kita anggap 1, jadi gak usah bingung ya kalau misalnya nggak ada angkanya, berarti itu dianggap angka 1 yang ada di depan X nya ya. Y sama dengan X plus 8, berarti M nya sama dengan 1 ya, jadi nggak usah bingung kalau nggak ada angkanya ya. Terus yang D itu 6X min 3Y plus 9 sama dengan 0 ya. Kita pindah ruas dulu biar kalian nggak bingung, kalau langsung kali nanti takutnya nggak teliti ya. Min 6X karena dia pindah ruas, yang 9 juga sama ya, baru kita bisa bagi dengan min 3 ya. Berarti Y sama dengan ya kan min 6 per min 3X ya kan, min 6 per min 3X. Oke, di min 9 nya juga dibagi dengan min 3. Kita selesaikan Y sama dengan ya min 6 bagi min 3 itu jawabannya 2X ya. Ini pun juga sama menjadi plus 3. Kenapa bisa 3 Mi? Karena ya ini pembagian min dengan min itu hasilnya
plus. Ini sudah memenuhi syarat, berarti M-nya gradiennya berarti 2 ya. Untuk hari ini yang segini dulu nak ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kalian bisa latihan ya, matematika itu harus banyak latihan. Kalau nggak latihan ya kurang terasah ya apa yang sudah kita dapatkan. Oke, latihannya di buku Erlangga kalian ya, halaman buku Erlangga. Jangan bosan ya, kalau Umi ini latihan terus. Halaman 113 nomor ini seperti yang Umi jelaskan tadi ya, nomor EFIK. Caranya seperti yang Umi kasih tahu yang ada di contoh soal tadi. Terus sama yang kalian pakai garis ya, gradien di buku Erlangga ini ngacak-ngacak ya. Di halaman 118 nomor 1 ya, A B C D E F. Nggak ada F ya, E aja. Oke ya, silahkan dikerjakan untuk latihan, nanti akan Umi cek. Oke, sekian dulu dari Umi, semoga bermanfaat. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.